Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Fakta-fakta mulai terkuak. Keterangan-keterangan yang tertimbun mulai disingkapkan. Saya akan berbincang bersama dengan seorang mantan narapidana, Saka Tatal, yang juga dituduh bahkan sudah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saya Abraham Silaban, saya akan dalami selengkapnya. Sampai hari ini, kesaksian demi kesaksian terus terkuak. Termasuk dari keluarga Sudirman, orang yang tengah menjalani hukuman seumur hidup penjara atas pembunuhan Vina dan Eki. Kepada saya, orang tua Sudirman kini berani bersuara lantang membantah semua tuduhan yang disematkan kepada anaknya dan bersikeras mengatakan bahwa Sudirman tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya duduk bersama dengan Pak Suratno dan juga Bu Sairoh, orang tua dari Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana seumur hidup pembunuhan sekaligus perkosaan terhadap Vina. Jadi Pak Suratno ini ayah dari Sudirman. Sudirman ini adalah anak kelima yang turut ditangkap 2016 silam. Divonis umur hidup ya Pak? Sudirman ini disebut menjadi bagian dari penganiaya, termasuk disebut memerkosa almarhum Vina. Sementara Bapak dan Ibu Sairoh mengatakan bahwa anak Bapak nggak bersalah. Nggak mungkin. Iya, nggak percaya kayak gitu. Dasarnya apa Pak? Kan pengadilan sudah memutuskan, hakim sudah memutuskan. Biasanya orang-orang sih sudah mahal jalan keluar sih. Ayo saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Kalau di rumah paling bolak-balik ke musola paling main sebentar pulang lagi. Oke. Waktu kejadian itu, waktu peristiwa malam itu, anak Bapak lagi ada di mana? Di rumah. Ada di rumah? Ada di rumah. Bersama-sama dengan Bapak? Iya. Dengan Ibu juga? Iya, sama adik-adiknya. Jarang keluar? Jarang lah, paling di rumah aja kan diem. Pekerjaannya apa Pak? Itu cuma di rumah, mata-mata orang tua paling diem. Dia keterbelakangan mental, Mas. Keterbelakangan mental? Ya, jadi dia tuh kalau keluar ya dibully sama teman-temannya karena memang tidak terlalu normal lah. Kerja klien Anda apa? Nggak kerja. Sudirman nggak bekerja. Kuli bangunan? Nggak juga, nggak kuli bangunan. Belum kerja. Jadi kalau disebutkan bagian dari geng motor itu, Kan baru bisa motor juga. Itu bawa motor tuh masih baru belajar. Jadi bukan bagian dari geng motor yang disebutkan. Kalau di geng fakta bangunan ya? persidangan, yang menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian itu berdasarkan keterangan Liga Akbar yang merupakan teman dekatnya Rizky. Oke. Yang menggunakan jaket ekstasi itu Vina. Oke. Tetapi di persidangan jaket itu tidak dihadirkan sebagai barang bukti. Mengapa tidak dihadirkan? Kita tanya juga tidak diketemukan. Saka bisa masuk bersama dengan kita, boleh ke sini Saka. Ini adalah Saka, bersama kita. Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas sekarang ya Saka ya. Saka mengalami kekerasan, betul demikian? Betul. Siapa yang melakukan kekerasan? Polisi, yang mukulin polisi. Oh ya? Diapain aja? Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar kayak binatang. Nasi itu di lantai itu acak-acakan, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, disiksa lagi sama polisinya. Usia Anda waktu itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Sebagai kuasa hukum tahu perbuatan itu? Tahu tindakan itu? Nggak tahu kan waktu pada tanggal 31 jam 15 itu ditangkap, langsung dibawa ke kantor polisi, ke Polres. Nah, saya kan waktu itu sebetulnya masih pegang semuanya. Kemudian kan saya ke sana, tetapi informasi dari kepolisian itu para pelaku sudah tidak ada di Polsek
di Polres Cirebon nggak ada, sudah dibawa ke Polda. Itulah sebabnya kami kesulitan menemui. Saka pernah cerita nggak sama kuasa hukumnya? Tentu harusnya kan komunikasi. Nggak pernah cerita nggak bahwa Bu, saya mengalami perbuatan tidak menyenangkan? Pernah cerita nggak selama proses persidangan? Pertemuan kami sangat terbatas, jadi pas waktu menjelang sidang aja. Harusnya kan hal sedemikian rupa kan diceritakan, Saka. Kamu nggak berani cerita atau memang ada yang menghalang-halangi untuk cerita atau seperti apa? Kenapa sih nggak cerita terbuka? Kenapa sih nggak bicara kamu saja waktu nggak itu? berani ngeluh, nggak berani ngadu? Kenapa? Kalau kamu ngadu, kamu kenapa? Karena banyak tekanan juga dari oknum polisi. Saya kalau cerita juga sama keluarga doang. Kalau kayak Cerita keluarga Iya, bahwa waktu itu mendapatkan tindak kekerasan iya, untuk disuruh mengakui perbuatan yang bukan Anda lakukan. benar. Disuruh mengakui bukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak ada di situ. Bahwasanya kan saya kan ada di rumah. Waktu di malam kejadian kan saya ada di rumah. Saya tidak tahu menahu. Ada yang lihat Saka di rumah waktu itu? Ada kakak, ada saudara saya, paman saya, sama teman-teman kakak. Ada. Oke. Sampai sekarang saksi yang ada. Jadi kalau Saka kemarin dijemput saya dengar karena lagi beli bensin ya, disuruh ya, kalau nggak Iya. salah ya. Kemudian diangkut sama polisi gitu ya. Artinya Saka mengenal kelompok itu, kelompok yang diangkat itu, yang sesama sudah divonis 8 orang ini. Itu satu kampung. kalau yang 7 itu. Satu kampung yang satu orang saya nggak mengenali sama sekali. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin selain bahwa tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Itu juga yang saya katakan di pledoi, Mas. Itu juga yang saya katakan. Jadi kalau saya ngomong punya keyakinan, karena gini, dari penangkapan ya Mas, saya cerita dari penangkapan. Penangkapan itu terjadi karena salah satu orang tua korban meyakini anaknya bukan korban kecelakaan. Awalnya kan informasinya korban kecelakaan Pak tunggal. Rudiana. Ya. Kemudian dengan melihat kondisi motor anaknya Yang tidak lecet. yang tidak lecet, itu terungkapnya di persidangan. Saya meyakini, saya punya keyakinan, insting saya sebagai seorang polisi, saya yakin ini bukan karena kecelakaan, tapi pembunuhan, gitu. Saya waktu itu sempat bertanya, Bapak, kenapa Bapak punya keyakinan anak Bapak bukan kecelakaan, tapi pembunuhan? Di ruang sidang, Pak Rudiana menyatakan, karena 1 bulan sebelumnya, anak saya pernah berkonflik dengan temannya. Gitu. Disebutkan siapa teman itu? Nggak disebutkan. Berdasarkan keyakinan itu, pada tanggal 31, Pak Rudiana itu saksi menyatakan saya menelusuri 500 meter ke arah kanan dari tempat lokasi korban ditemukan, 500 meter ke arah kiri korban ditemukan. 500 ke arah kirinya itu di Jalan Perjuangan. Di tempat itu dia bertemu dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep itu dalam BAP adalah warga Bekasi dan yang satunya warga Gunung Jati. Saksi menyatakan di ruang persidangan, saya memperlihatkan foto anak saya kepada Dede dan Aep, itu ketemunya pukul 14.00 tanggal 31. Kemudian kalau misalnya ada informasi siapa yang mengejar motor ini, pernah lihat ada keributan tidak, sampaikan ke saya. Dede Daen menyatakan pernah melihat, nanti diberikan informasi. Di dalam ruang persidangan, saksi menyatakan kalau ini nomor handphonenya, hubungi saya. Pada pukul 17 di hari yang sama, Dede dan Aep menelepon saksi, itu yang dia disampaikan di persidangan. Pak, orang yang mengejar motor Bapak sudah ada di depan SMP 11. Di ruang persidangan juga saksi menyatakan saya membawa anggota saya untuk menangkap yang ada di situ. Kemudian waktu itu hakim menanyakan apakah penangkapan itu menggunakan surat penangkapan, dilengkapi dengan surat, dijawab tidak. Menggunakan surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Itu yang terungkap di ruang persidangan. Selama kamu menjalani hukuman, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang berteriak di batinmu? Ya kalau sedihnya, kalau saya pribadi, saya kan tidak tahu menahu kejadian tersebut. Apa yang dituduhkan juga saya tidak menahu. Kalau kepengennya saya pribadi, saya kepengen nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Terus bisa
main sama teman-teman lagi dengan normal. Kenapa sih sekarang kalau main kamu diapain sama teman-teman kamu? Ya di rumah sih biasa-biasa aja, cuma kan pandangan mata orang masyarakat lain kan beda-beda. Ini mantan narapidana gini karena dia kan tidak tahu apa yang saya alami. Benar atau tidak kan dia kan tidak tahu. Ya sebagai masyarakat Pak, pasti ada yang bilang ini mantan narapidana gini, orangnya kayak gini. Karena dia kan tidak tahu, tidak mengalami apa yang saya rasakan. Saya kepengen nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Orang ada saja yang menilai, ada yang relatif percaya, ada juga yang mempertanyakan. Pertanyaannya seperti ini sebetulnya, sederhana, bahwa nggak mungkin maling aku maling. Kalau maling aku maling, tentu penuh yang namanya penjara gitu. Pasti ada pendapat itu. Kalau nggak percaya sama kamu misalnya. Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Terima kasih ya Pak, Bu. Terima kasih ya Bu Titin, Saka ya. Kami terima kasih. Sementara itu, Dirkrimum Polda Jabar membantah ada oknum polisi melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana sebelumnya. Menurutnya, penganiayaan terjadi antar sesama tahanan. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Meski begitu, Polda Jawa Barat mengatakan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya kekerasan kepada Saka Tatal terus dilakukan oleh tim gabungan. Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlanjut di tengah sorotan publik terhadap banyaknya kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun.